Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 3 SD Kristen Banyumas. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Ambar harap anak-anak kelas 3 hari ini dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, kiranya setiap materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang keempat dan yang kelima. Kalau kemarin kita sudah belajar di subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Nah, kali ini kita belajar di pembelajaran 4 dan 5 ya. Kita di pembelajaran 4 ini akan belajar dan melihat benda cair lebih dekat ya. Kemarin kita sudah belajar benda padat. Nah, hari ini kita akan belajar benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita ya. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui ya. Sebutkan benda cair lainnya yang termasuk benda cair ya. Kalian bisa perhatikan saat ada gelas tumpah, bagaimana bentuk air tersebut? Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Nah, tentu saja ya, kita akan lihat gambar berikut ini ya. Ada gambar air yang terletak di beberapa wadah yang berbeda ya. Di gelas ya. Saat air yang ada di gelas itu tumpah ya. Kira-kira bagaimana ya? Airnya tentu saja akan mengikuti bentuk benda tempat air itu ya. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, kalian bisa mengetahui sifat-sifat benda cair. Apa sih sifat-sifat benda cair itu? Tentu saja sifat benda cair itu menyesuaikan ya, bentuknya menyesuaikan dengan tempatnya ya. Dengan melakukan percobaan tadi kita sudah bisa membuktikan sifat-sifat benda cair. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih ya, sesuai dengan takaran. Setelah bermain, seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Nah, kemarin kita sudah belajar memantulkan dan menangkap bola ya. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Untuk apa sih pemanasan itu ya? Pemanasan itu perlu dilakukan supaya kalian tidak mengalami cedera pada saat kalian melaksanakan olahraga. Oke, kita lanjut. Nah, kalian bisa lihat ada baris 1, baris 2. Itu cara bermain ya. Kita akan bermain memantulkan bola ya. Dipantulkan dengan pola seperti itu. Setiap kelompok atau kalian di rumah bisa memindahkan bola. Bola yang dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Nah, siswa yang paling cepat itulah yang menang. Nah, itu contohnya ya, memantulkan bola. Kita lanjut ya. Nah, dalam permainan bola juga diperlukan kerjasama ya. Bentuk kerjasama contohnya ada gotong royong. Nah, warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Ya, setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga ya. Ada yang menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat dan yang lainnya ya.
selain bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak mau kalah ini. Ibu-ibu dan anak-anak juga membantu menyiapkan makanan dan minuman kecil, sedangkan anak-anak membantu membawakan makanan. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat dan anak-anak sangat gembira. Nah, itu ada gambar taman lapangan bermain yang tadi dikerjakan bersama-sama ya. Kita skip dan kita lanjut ke pembelajaran yang kelima, mengenal benda gas lebih dekat. Nah, tadi kita sudah belajar benda cair, sekarang kita akan belajar benda gas. Nah, ingatkah kalian wujud benda selain cair dan padat? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas itu ada di mana-mana. Contohnya apa? Udara yang kita hirup. Udara yang kalian hirup itu merupakan gas. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Nah, dapatkah kalian melihat bentuk udara? Bisa enggak ya kira-kira? Tentu saja tidak ya. Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya bisa dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Nah, itu ada balon. Di dalam balon itu ada udara, ada gasnya ya. Nah, kalian juga bisa melakukan percobaan ya, mengetahui sifat gas dengan lakukan secara berkelompok. Tapi tidak perlu kelompok, kalian di rumah sendiri saja ya. Siapkan kantong plastik bening dan balon ya. Seperti yang ada di gambar tersebut halaman 94. Lalu langkah-langkah percobaannya, kalian bisa tiup balon sampai mengembang, lalu ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiupkan balon sampai mengembang, ikat dengan plastik. Nah, kalian bisa mengamati masing-masing ya bagaimana bentuk balonnya ya. Kita skip, kita lanjut ya. Yang berikutnya saja ya. Kita skip lagi ya. Kalian bisa lihat di buku ya. Nah, ya, jika kalian sudah melakukan percobaan, kalian akan mengetahui sifat-sifat benda gas. Apa saja sih sifat benda gas itu ya? Tentu saja ya tidak terbatasi oleh ruang ya. Nah, ini untuk tugas hari ini. Di hari pembelajaran 5 kalian bisa membuat teka-teki silang ya. Kalian pelajari dulu wujud dan sifat benda padat, cair dan gas. Lalu buat teka-teki 5 pertanyaan mendatar, 5 pertanyaan menurun seperti yang ada di contoh. 1 cangkir, lalu ke bawah cair ya. Kalian bisa buat nanti untuk pertanyaannya, kalian bisa tuliskan di bagian bawahnya ya. Pertanyaan mendatar 1 sampai 5 ya. Contohnya wadah tempat minum, cangkir, wujud dari minyak, cair ya. Nah, 1 sampai 5, 1 sampai 5 ya. Kalau kalian sudah melakukan percobaan kedua bersama teman, percobaan tersebut membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kalau kemarin kita sudah belajar, berat benda yang lebih daripada yang lain pasti memiliki massa yang lebih besar juga ya. Ya, kalian juga dapat belajar tentang alat yang digunakan untuk menimbang. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat itu apa aja sih? Ada timbangan beras untuk menimbang beras, timbangan badan untuk mengukur berat badan, timbangan kue itu digunakan untuk menimbang roti, ada terigu, tepung ya, dan timbangan gantung biasanya untuk menimbang bayi pada saat imunisasi ya, bayinya ditaruh di situ itu ya. Lalu timbangan warung ini biasanya digunakan untuk menimbang bawang merah, bawang putih, cabai yang dibeli orang tua kalian, dan ada neraca ya. Kalian kira-kira pernah enggak lihat benda-benda tersebut? Sebagian pasti pernah ya. Nah, coba kalian perhatikan ya.
perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan itu timbangan buah ya. Nah, berapa ya? Ada buah apa itu? Labu ya, ditimbang. Timbangannya kalian bisa lihat di sebelahnya menggunakan satuan kilogram ya. Satuan kg, kg itu kilogram. Nah, lanjut ya. Kita akan masuk ke yang berikutnya. Nah, kalian untuk gambar yang ini bisa difotokopi ya bukunya. Lalu kalian sambungkan. Misalnya timbangan bayi yang mana ya? Tentu saja yang ini ya. Nah, nanti kalian fotokopi, sambungkan antara satu dengan yang lainnya, mana yang paling cocok ya. Di hari Minggu Ibu dan Dayu membuat masakan istimewa. Dayu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk memasak kue. Untuk membantu ibu ya, untuk memasak kue ibu menggunakan kompor gas. Nah, kompor gas memerlukan tabung gas. Kira-kira kalian tahu enggak sih apa itu LPG? Kita biasanya sering ngomong LPG tabung gas. Nah, LPG itu kepanjangan dari maaf ya Bu Ambar nggak terlalu pandai ini ya kalau salah berbicara ya. Liquefied petroleum gas. Maaf ya Bu Ambar tidak pandai bahasa Inggris. Nah, gas atau LPG adalah benda berwujud gas ya. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihannya tentu saja ada pemakaian LPG dibandingkan dengan bahan bakar lainnya ya. Misalnya kayu bakar atau minyak tanah ya. Kelebihannya yang pasti mudah dalam penggunaannya dan lebih bersih dan lebih praktis itu ya. Itu ada gambar Dayu sedang membantu ibu ya. Nah, gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Coba kalian perhatikan ya. Ada ayam yang sedang ditimbang ya, menggunakan satuan kilogram dan gram. Nah, untuk tugas yang kedua kalian, silakan kalian membuat tangga satuan berat ya. Kalau kemarin kalian sudah membuat tangga satuan panjang ya, kilometer, hektometer dan yang lain-lain, kalian kali ini Bu Ambar minta untuk membuat tangga satuan berat ya. Apa saja sih? Kilogram, hektogram ya. Lalu ada dekagram. Ya, maaf ya ini tulisannya jelek ya. Karena agak sulit Bu Ambar menulisnya ya. Dekagram, lalu gram, lalu desigram. Lalu setelah desigram apa ya? Miligram? Bukan ya? Oh maaf Bu Ambar salah, Bu Ambar hapus dulu ya. Oke, Bu Ambar hapus dulu ya. Ternyata bukan miligram ya, tapi apa ya? Tapi sentigram ya. Sentigram lambangnya CG ya. Lalu yang terakhir itu baru miligram ya. Nah, jangan lupa setelah kalian membuat tangga, bagian bawah diberi keterangan kg sama dengan kilogram, Hg sama dengan hektogram, dan seterusnya ya. Kalian buat juga ya. Contohnya itu ya, ada satu gambar ini ya, timbangan itu beratnya berapa? 5 kilogram lebih 5 kilo lebih 1 gram kayaknya itu ya. Nah, kalian bisa kerjakan sendiri ya. Nah, pernahkah kalian melihat asap yang ada di sekitar kalian? Nah, asap ya, seperti asap kendaraan ya, hasil bakaran sampah dan dari sebuah pabrik. Apa sih wujud asap itu ya?
asap berwujud gas ya. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal ini ditandai karena dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang di dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, itu ada gambar kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan ya. Terjadi di Kalimantan ya. Nah, Udin membaca cerita tentang bencana kebakaran. Yang bencana tersebut yang terjadi di tahun 2015 ya. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi berbagai wilayah di Indonesia ya. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran ya. Pada Rabu 23 September 2015 ya, pukul 29.25 WIB dengan viewers 7.054 ya. Banjarbaru ya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dan menanggulangi kebakaran hutan ya. Masyarakat bahu membahu karena gotong royong adalah jalan keluar untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ya. Yang terjadi di Banjarbaru, Kalsel ya, Kalimantan Selatan. Ajakan tersebut disampaikan oleh Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung ya, Landasan Ulin, Banjarbaru. Nah, Presiden juga meminta masyarakat untuk berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya, sehingga dampak buruknya dapat berupa asap kabut juga ya, yang merugikan banyak pihak, mengganggu pernapasan dan yang lain-lain. Lalu pesan Presiden, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan ya, agar terhindar dari pembakaran lahan. Di samping kesadaran tidak membakar dan tidak buang sampah sembarangan ya, tidak membuang puntung-puntung rokok sembarangan ya, pembalakan juga. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini ya. Semoga materi yang Bu Ambar sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak kelas 3. Jangan lupa ya, belajar terus. Kita akan tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar. Kiranya materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah mendengarkan video dari Bu Ambar. Tugasnya dikerjakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.